Perkenalkan, nama saya Rifdah Fitri Rahmawati, NIM 2017201120. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori manajemen klasik. Perkembangan awal teori manajemen. Ada dua tokoh manajemen yang mengawali munculnya manajemen ilmiah, yaitu Robert Owen dan Charles Babbage. Yang pertama, Robert Owen 1771 sampai 1858. Menekankan pentingnya unsur manusia dalam produksi. Dia membuat perbaikan-perbaikan dalam kondisi kerja, seperti pengurangan hari kerja standar, pembatasan anak-anak di bawah umur yang bekerja, membangun perumahan yang lebih baik bagi karyawan, dan mengoperasikan toko perusahaan yang menjual barang-barang dengan murah. Yang kedua, Charles Babbage 1792 sampai 1871. Mencurahkan bahwa waktunya untuk membuat operasi-operasi pabrik menjadi lebih efisien. Dia percaya bahwa aplikasi prinsip-prinsip ilmiah pada proses kerja akan menaikkan produktivitas dan menurunkan biaya. Yang selanjutnya yaitu manajemen ilmiah. Aliran manajemen ilmiah atau scientific management ditandai kontribusi dari Frederick W. Taylor, Frank dan Liliana Gilbert, Henry Ilchen, dan Harrington Emerson. Yang pertama, Frederick W. Taylor 1856 sampai 1915. Mekanisme dan teknik-teknik yang dikembangkan Taylor antara lain studi gerak dan waktu, pengawasan fungsional atau functional foremanship, sistem upah terpotong diferensial, prinsip pengecualian, kartu instruksi, pembelian dengan spesifikasi, dan standar desain pekerjaan peralatan serta tenaga kerja. Yang kedua, Frank dan Liliana Gilbert 1868 sampai 1924 dan 1878 sampai 1972. Frank Banker Gilbert dan Liliana Gilbert seorang pelopor pengembangan studi gerak dan waktu, menciptakan berbagai teknik manajemen yang diilhami Taylor. Dia sangat tertarik terhadap masalah efisiensi, terutama untuk menemukan cara terbaik mengerjakan suatu tugas. Yang ketiga, Henry Ilchen 1861 sampai 1919. Kontribusinya yang terbesar adalah penggunaan metode grafik yang dikenal sebagai Bagan Jan atau Jan Chart untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan produksi. Teknik-teknik scheduling modern dikembangkan atas dasar metode scheduling seperti dari Jan. Dan yang selanjutnya yaitu sumbangan dan keterbatasan manajemen ilmiah. Macam-macam kegiatan organisasi, terutama dalam usaha peningkatan produktivitas. Teknik-teknik efisiensi manajemen ilmiah seperti studi gerak dan waktu telah menyebabkan kegiatan dapat dilaksanakan lebih efisien. Gagasan seleksi dan pengembangan ilmiah para karyawan menimbulkan kesadaran akan pentingnya kemampuan dan latihan untuk meningkatkan efektivitas karyawan. Akhirnya, manajemen ilmiah yang telah mengemukakan pentingnya desain kerja, mendorong manajer untuk mencari cara terbaik pelaksanaan tugas. Perkenalkan, nama saya Ayatullah Fatimah, NIM 2017201127, akan menjelaskan tentang teori organisasi klasik. Yang pertama, Fanyol membagi operasi-operasi perusahaan menjadi 6 kegiatan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah teknik, komersial, keuntungan atau finansial, keamanan, akuntansi, dan manajerial. Yang kedua, Monai. Untuk merancang organisasi perlu diperhatikan 4 kaidah dasar, yaitu koordinasi, prinsip-prinsip skalar, prinsip fungsional, dan yang terakhir prinsip staff. Yang ketiga, Follen dan Barnett bertindak sebagai jembatan antara teori klasik dan hubungan manusiawi, karena pemikiran mereka berdasarkan kerangka klasik tetapi memperkenalkan beberapa unsur-unsur baru tentang aspek-aspek hubungan manusiawi. Yang keempat, Kester Barnett. Dia memandang organisasi sebagai sistem kegiatan yang diarahkan pada tujuan. Fungsi-fungsi utama manajemen menurut pandangan Barnett adalah perumusan tujuan dan pandangan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, aliran hubungan manusiawi.
Aliran hubungan manusiawi atau perilaku manusia atau neoklasik muncul karena ketidakpuasan bahwa yang dikemukakan pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Para manajer masih menghadapi kesulitan dan frustasi karena karyawan tidak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional, sehingga pembahasan sisi perilaku manusia dalam organisasi menjadi penting. Beberapa ahli mencoba melengkapi teori organisasi klasik dengan pandangan sosiologi dan psikologi. Yang pertama, Hugo Mosterberg tahun 1863 sampai 1916 menguraikan penerapan peralatan-peralatan psikologi untuk membantu pencapaian tujuan produktivitas. Yang kedua, Elton Mayo tahun 1880 sampai 1949 dan percobaan-percobaan Hawthorne. Hubungan manusiawi sering digunakan sebagai istilah umum untuk menggambarkan cara di mana manajer berinteraksi dengan bawahannya. Selanjutnya, sumbangan dan keterbatasan pendekatan hubungan manusiawi. Penekanan kebutuhan-kebutuhan sosial dalam aliran hubungan manusiawi melengkapi pendekatan klasik sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas. Aliran hubungan manusiawi mengutarakan bahwa perhatian terhadap karyawan akan memberikan keuntungan. Teori hubungan manusiawi ini mengilhami para ilmuwan perilaku manusia seperti Agiris, Maslow, dan McGregor untuk membahas lebih lanjut motivasi manusia. Konsep makhluk sosial tidak menggambarkan secara lengkap individu-individu dalam tempatnya bekerja. Hal ini merupakan salah satu keterbatasan teori hubungan manusiawi. Aliran manajemen modern. Masa manajemen modern berkembang melalui dua jalur yang berbeda. Jalur pertama merupakan perkembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi, dan yang kedua dibangun atas dasar manajemen ilmiah, dikenal sebagai aliran kuantitatif. Baik, perkenalkan nama saya Safira Dewi Antika, NIM 2017201124, akan menjelaskan tentang F. Perilaku organisasi dan G. Aliran kuantitatif. F. Perilaku organisasi. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain prinsip-prinsip dasar perilaku organisasi. Beberapa prinsip dasar penting yang dapat disimpulkan dari pendapat para tokoh manajemen modern adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat, peran, prosedur, dan prinsip. Yang kedua, manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Yang keempat, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Yang keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Selanjutnya G. Aliran kuantitatif. Aliran kuantitatif ditandai dengan berkembangnya tim-tim riset operasi dalam memecahkan masalah-masalah industri yang didasarkan atas suksesnya tim-tim riset operasi Inggris dalam Perang Dunia Kedua. Teknik-teknik manajemen digunakan dalam banyak kegiatan seperti penganggaran modal, manajemen aliran kas, scheduling, produksi, pengembangan strategi produk, perencanaan program pengembangan sumber daya manusia, penjagaan tingkat persediaan optimal. Selanjutnya, saya Santi Sulastri, NIM 2017-2011-22 akan melanjutkan pemaparan materi yang yaitu H. Pendekatan sistem. Pendekatan sistem pada manajemen dimaksudkan untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Pendekatan sistem memberi manajer cara memandang organisasi sebagai sesuatu keseluruhan dan sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas.
Sebagai suatu pendekatan manajemen, sistem mencakup baik sistem-sistem umum maupun khusus dan analisis tertutup maupun terbuka. Pendekatan sistem umum pada manajemen dapat dikaitkan dengan konsep-konsep organisasi formal dan teknis, filosofis, dan sosiopsikologis. Sedangkan analisis sistem manajemen spesifik meliputi bidang-bidang seperti struktur organisasi, desain pekerjaan, akuntansi, sistem informasi, serta mekanisme-mekanisme perencanaan dan pengawasan. Teori manajemen modern cenderung memandang organisasi sebagai sistem terbuka, dengan dasar analisis konsepsional dan didasarkan pada data empirik, serta sifatnya sintesis dan integratif. Sistem terbuka pada hakikatnya merupakan proses transformasi masukan yang menghasilkan keluaran. Transformasi terdiri dari aliran informasi dan sumber daya. Pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi dikembangkan oleh para manajer, konsultan, dan peneliti yang mencoba menerapkan konsep-konsep dari berbagai aliran manajemen dalam situasi kehidupan nyata. Menurut pendekatan ini, tugas manajer adalah mengidentifikasikan teknik mana pada situasi tertentu, keadaan tertentu, dan pada waktu tertentu akan membantu pencapaian tujuan manajemen. Pendekatan kontingensi telah berkembang di beberapa bidang manajemen seperti perancangan organisasi, kepemimpinan, motivasi, perencanaan yang strategis, dan dinamika kelompok. Pendekatan ini bermaksud untuk menjembatani gap yang ada antara teori dan praktek. Jadi, pendekatan kontingensi muncul sebagai tanggapan atas ketidakpuasan terhadap anggapan universalitas dan kebutuhan untuk memasukkan berbagai variabel lingkungan ke dalam teori dan praktek manajemen. Ada 3 bagian utama dalam kerangka konseptual menyeluruh untuk pendekatan kontingensi: lingkungan, konsep-konsep, dan teknik-teknik manajemen, dan hubungan kontingensi antara keduanya. Pemahaman terhadap hubungan-hubungan kontingensi ini memberikan berbagai pedoman bagi praktek manajemen yang efektif. Perkembangan teori manajemen di masa mendatang. Setelah dibicarakan ketiga aliran utama dalam bidang manajemen, ada 5 kemungkinan arah perkembangan teori manajemen selanjutnya di masa mendatang, yaitu 1. Dominan. Salah satu dari aliran utama dapat muncul sebagai yang paling berguna. 2. Divergens. Setiap aliran berkembang melalui jalurnya sendiri. 3. Konvergens. Aliran-aliran dapat menjadi sepaham dengan batasan-batasan di antara mereka cenderung kabur. 4. Sintesa. Masing-masing aliran berintegrasi. 5. Proliferation. Akhirnya, ada kemungkinan muncul lebih banyak aliran lagi.